Halo cendekiawan. Di video kali ini gue ingin menyampaikan keresahan gue selama mungkin 5 tahun belakangan ini kali ya. Dimana penyematan kata teori itu agak disepelekan. Perdebatan teori versus praktek yang dibiarkan membuat teori mengalami pergeseran persepsi di masyarakat. Ini juga yang jadi salah satu yang bertanggung jawab atas pengkerdilan karakter terhadap kepakaran. Ingat, sempat ada konten yang seakan meremehkan orang yang berkuliah dibandingkan yang langsung bekerja. Konten-konten beserta komentar yang dalam tanda kutip ya menghalalkan pengkerdilan terhadap usaha untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Ini jatuhnya sih walau masih dalam bentuk kecil. Dalam kasus yang lebih ekstrim, banyak pakar dalam suatu forum itu dihujat dengan tendensi yang kurang lebih sama. Teori doang bisanya, prakteknya belum tentu bisa. Yang mana orang-orang yang menghujat bahkan tidak meluangkan waktunya hanya untuk melakukan verifikasi terhadap statement yang dikeluarkan. Sebelum masuk ke definisi, kita akan coba bedah dulu ya miskonsepsi dari teori yang ada di benak masyarakat. Penyematan teori kepada suatu statement yang dengan gampang itu menyebabkan pergeseran persepsi di mana orang awam menganggap bahwa teori itu sama dengan omdo atau mono-mono. Persepsi ini membuat makna teori bagi orang awam menjadi sesuatu yang belum ditemukan buktinya. Apalagi kita sering menyandingkan kata teori dengan konspirasi yang sebenarnya banyak yang tidak memiliki bukti empiris yang kuat makin memperkuat persepsi teori adalah sesuatu yang belum terbukti. Kalau kita merujuk ke KBBI, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Yang berarti, untuk mengatakan suatu argumentasi adalah teori, maka hal tersebut harus melalui serangkaian uji coba dan pengujian hingga menghasilkan data yang mendukung argumentasi tersebut dan berlaku universal. Oke, tadi kita udah bahas tentang teori ya. Cuma ada 3 hal yang lain yang dihasilkan dari proses berpikir ilmiah. Masih ada beberapa lagi, namun biasanya hal 4 ini yang sering muncul nih. Masing-masing memiliki cakupannya sendiri dalam menjelaskan suatu fenomena. Teori pada dasarnya memberikan penjelasan yang paling lengkap di antara 3 lainnya. So, teori itu menjelaskan mengapa atau why suatu fenomena itu terjadi. Seringnya menjelaskan mengapa sebuah hukum berlaku, dan biasanya dapat menggabungkan beberapa hukum menjadi sebuah penjelasan yang bersifat universal. Lalu ada hukum. Biasanya ini menjelaskan tentang kausalitas atau hubungan sebab akibat. Sebagai gambaran, dalam hukum permintaan jika harga naik, maka permintaan barang akan menurun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan akan naik. Dan juga dalam hukum penawaran, jika harga naik, maka semakin banyak barang yang ditawarkan atau yang dipasok. Semakin turun harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Lalu kemudian ada prinsip atau asas, yaitu bentuk general dari pemahaman kita yang muncul dari hasil pengamatan empiris dan menjadi landasan berpikir sebelum akhirnya kita bisa merumuskan hukum atau teori yang menjelaskan fenomena tersebut. Lalu yang terakhir ini ada postulat. Nah, untuk postulat ini tuh sebenarnya hal yang jarang didengarkan oleh orang awam gitu. Postulat ini kurang lebih mirip seperti prinsip yang menjadi landasan berpikir sebelum kita merumuskan hukum atau teori yang ada. Namun, bedanya, postulat tidak perlu pembuktian. Namun ini bukan berarti asal sebut ya. Tetapi harus ada teori atau formula pendukung dari postulat tersebut. Sebagai contoh, ketika Archimedes berada di pemandian umum setelah diberikan tugas dari Raja Hieron II untuk menyelidiki kemurnian mahkota emasnya. Ketika ia berada di pemandian umum, dia mengamati air yang tumpah saat dia masuk ke dalam bak mandi. Lalu merumuskan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan. Hasil pengamatan ini menjadi prinsip yang nantinya berkembang hingga menjadi hukum hidrostatika dengan persamaan gaya apung sama dengan massa jenis dikalikan gravitasi dan dikalikan volume fluidanya. Kita loncat ke tahun 1915. Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang dikembangkan dari teori relativitas khusus sebelumnya dengan menggabungkannya dengan gravitasi Newton. Intinya, teori ini menyatakan bahwa gravitasi bukan sebuah gaya seperti yang dikemukakan oleh Newton ketika ia merilis hukum gravitasi Newton pada tahun 1687 dalam karyanya yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica.
Ada catatan sedikit di sini bahwa hukum gravitasi Newton masih berlaku dan sejalan dengan teori relativitas umum yang dikemukakan oleh Einstein. Beberapa prinsip dasar yang membangun teori ini adalah: 1. Ruang dan waktu adalah satu kesatuan, bukan dua entitas yang berbeda. 2. Keberadaan massa dan energi dapat menyebabkan kelengkungan ruang dan waktu. 3. Benda yang terlihat bergerak melengkung dari perspektif pengamat bisa jadi bergerak lurus dari perspektif benda yang bergerak tadi. Ada 3 prediksi dari hasil persamaan teori relativitas umum. Salah satunya adalah keberadaan benda bermassa dapat membelokkan cahaya tergantung seberapa besar gravitasi yang dihasilkan. Masalahnya, untuk membuktikan teori ini, butuh objek dengan massa yang cukup besar agar pembelokan yang terjadi itu cukup signifikan gitu untuk dihitung besarnya. Dan dicocokkan dengan persamaan teori Einstein. Kandidat paling tepat untuk pembuktian ini adalah matahari. Namun, cahaya matahari ini membuat cahaya bintang di belakangnya itu tidak mungkin terlihat. Dan untuk bintang selain matahari dapat terlihat, kita harus menghilangkan dalam tanda kutip keberadaan cahaya matahari ini yang sangat terang. Hingga gerhana matahari total pada tahun 1919 membuka peluang itu. Arthur Eddington bersama Frank Watson Dyson melihat peluang ini untuk membuktikan teori Einstein. Dan kondisi gerhana matahari total yang menghilangkan cahaya matahari membuat bintang yang berada di belakang matahari ini bisa terlihat. Eksperimen ini dilakukan dengan mencatat posisi bintang di sekitar matahari, lalu dibandingkan dengan posisinya di bulan lain saat tidak berada di belakang matahari. Setelah itu, perbedaan posisi ini dicocokkan dengan hasil perhitungan relativitas umum menggunakan solusi Schwarzschild. Hasilnya adalah foto negatif yang memperlihatkan pergeseran posisi bintang sesuai dengan apa yang diperhitungkan Einstein. Hasil observasi dari Cambridge dan Greenwich diumumkan pada pertemuan gabungan Royal Society dan Royal Astronomical Society pada 6 November 1919. Kamu bisa lihat publikasinya di link yang bakal kusematkan nanti di deskripsi. Sampai sini, satu statement dari prediksi teorinya Einstein itu terbukti dan menjadi permulaan untuk pembuktian-pembuktian lainnya. Dari sini berkembang dengan menghitung ulang orbit Merkurius yang sebelumnya itu tidak sesuai dengan hukum gravitasi Newton, yang kemudian dipelajari lebih dalam hingga kemungkinan keberadaan black hole atau lubang hitam oleh Chandrasekhar, Oppenheimer, dan kawan-kawan pada tahun 1930-an. Seiring berkembangnya dengan alat observasi yang semakin presisi, hubungan ruang waktu dengan kehadiran gravitasi semakin diperkuat, seperti efek Shapiro yang diprediksi oleh Erwin Shapiro pada tahun 1964 dengan membandingkan waktu tempuh gelombang radio dari bumi ke Venus dan Merkurius yang menunjukkan perlambatan waktu tempuh akibat keberadaan matahari. Ada juga eksperimen Paul Rebka yang memonitori redshifting dari sinar gamma yang juga menunjukkan gravitasi itu mempengaruhi waktu. Hingga ketika satelit GPS sudah mulai diluncurkan, teori ini digunakan untuk melakukan koreksi perbedaan waktu antara jam di satelit dan di bumi. Karena jika tidak, maka perhitungan posisi GPS akan meleset di kisaran hingga 10 km per harinya. Kalau teori itu tidak benar, harusnya sih sistem GPS itu tidak perlu melakukan koreksi ini. Kita tidak tahu keberadaan lubang hitam, atau kita bahkan nggak akan melihat foto penampakan lubang hitam M87 dan lubang hitam Sagittarius pada tahun 2019 kemarin. Jadi intinya apa? Pesan yang mau aku sampaikan di sini adalah teori dengan praktek akan selalu berkaitan. Hanya karena teori tidak sesuai prakteknya bukan berarti teorinya yang salah. Bisa jadi teknik observasi lapangannya itu yang salah. Atau bisa jadi ketika kita melakukan observasi, kita tidak memiliki perangkat yang cukup untuk mengamati pada kasus-kasus tertentu. Seperti hukum gravitasi Newton dengan teori relativitas Einstein. Hukum gravitasi Newton dapat menjelaskan orbit bulan dan bumi atau orbit kebanyakan planet pada matahari gitu. Tapi gravitasi Newton tidak bisa menjelaskan bagaimana orbit Merkurius itu bergerak seperti itu. Teori relativitas umum Einstein kemudian melengkapi hukum gravitasi Newton. Jadi untuk kalian kalau misalnya masih menganggap nggak apa-apa teorinya bolong, yang penting prakteknya bagus gitu, that's a fucking bullshit. Karena tanpa teori penunjang yang baik, maka praktek yang kalian lakukan itu buta. Mungkin itu dulu aja dari gue. Terima kasih.